Halo, perkenalkan nama saya Fahri Aziz dari kelas 1MA01. Ingin membacakan berita yang bersumber dari Kompas yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2020 yang berjudul Polisi menangkap pelaku tawuran yang tewaskan remaja di Kemayoran. Polisi menangkap remaja yang melakukan tawuran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tawuran yang berlangsung pada Kamis 24 Desember 2020 itu menewaskan seorang remaja yang terdapat luka bacok di bagian dada. Pemirsa, aksi tawuran antar kelompok warga terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibatnya satu pemuda tewas dengan luka sabetan senjata tajam di bagian dada. Aksi saling serang antar dua kelompok warga terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Keduanya saling serang menggunakan batu, kayu, botol hingga petasan. Beberapa di antaranya bahkan membekali diri dengan panah dan senjata tajam. Dua kelompok muda yang terlibat tawuran merupakan warga yang tinggal bertetangga. Akibat tawuran, satu orang pemuda tewas di lokasi. Korban bernama Dimas, 19 tahun, tewas terkena sabetan senjata tajam di bagian dada. Korban dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Memang di wilayah tersebut sudah beberapa kali ya terjadi tawuran, dan kita juga sudah berusaha beberapa kali juga melerai. Nah, untuk sebabnya secara pasti memang kami belum tahu persis ya. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi dan mengejar pelaku tawuran yang menyebabkan korban tewas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan ada 12 orang pelaku tawuran yang ditangkap. Para pelaku itu diamankan saat berada di rumah mereka pada Kamis siang tadi. Tidak lebih dari 24 jam, kita hitung 12 jam setelah tawuran, pelaku kerusuhan atau pelaku pengeroyokan sudah bisa ditangkap, kata Heru di Polsek Kemayoran pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Heru menyebut para pelaku masih di bawah umur. Mereka rata-rata berusia 16 tahun. Satu pelaku yakni WS dikenakan pasal 170 ayat 2 KUHP, hukuman ancaman 12 tahun penjara. Sementara pelaku lainnya yang bukan merupakan pelaku utama hanya dikenakan wajib lapor. Korban yang meninggal dunia atas nama Dimas sekarang sudah dimakamkan, kata Heru. Kepala Kepolisian Sektor Kemayoran Kompol Khoiri menjelaskan tawuran itu terjadi di Jalan Kemayoran Timur Raya, RT 09 RW 07 pada pukul 02.30 pagi waktu Indonesia Barat. Tawuran ini antar remaja kampung yang mereka menamakan menjadi dua geng, ucap Khoiri saat dihubungi pada Kamis 24 Desember 2020. Khoiri menyebut korban bernama Dimas berusia 19 tahun sempat terlibat dalam tawuran itu. Dimas yang saat itu baru pulang kerja langsung membantu temannya yang sedang terlibat dalam tawuran tersebut. Dimas sempat memukul ke arah WS dengan balok tetapi ditepis olehnya. Korban lari ke belakang dan terjatuh dan langsung dibacok menggunakan celurit oleh WS. WS dan teman-temannya langsung melarikan diri, ujar Khoir. Tanggapan saya mengenai kasus tadi yang saya bacakan, yakni tentang tawuran antar kelompok, masuk ke dalam teori yang dinamakan teori pergaulan berbeda atau differential association. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Menurut teori ini, penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Penyimpangan diperoleh melalui proses alih budaya atau culture transmission. Melalui proses ini, seseorang mempelajari suatu kebudayaan menyimpang atau deviant subculture. Dipelajarinya dengan melakukan pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang. Sebagai contoh, kasus tawuran tadi antar kelompok. Melalui pergaulan itu, masyarakat atau segelintir individu mencoba untuk melakukan penyimpangan tersebut sehingga menjadi pelaku perilaku menyimpang.
Menurut saya ada dua macam cara pendekatan untuk mencegah terjadinya tawuran seperti contoh kasus yang saya bacakan tadi. Yang pertama ada pendekatan kuratif dan juga pendekatan preventif. Dari pendekatan preventif di sini bisa diambil contoh yaitu pendekatan keluarga, pembatasan pergaulan dan juga pengendalian diri. Sementara dari pendekatan kuratif di sini ada penegakan hukum oleh aparat kepolisian, peran aktif dari pihak keluarga, lalu ada peran aktif dari guru dan juga lingkungan sekolah. Solusi yang bisa kita ambil dari kejadian tawuran seperti contoh kasus yang saya bacakan tadi, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu bisa meningkatkan kualitas diri dengan mengerjakan sesuatu atau hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, yaitu dengan berolahraga, rutin mengisi aktivitas dari waktu kekosongan, lalu ada juga mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.